atau selamat siang, atau mungkin selamat malam bagi anak-anakku yang terkasih yang sedang membuka video pembelajaran ini. Jadi di video ini adalah berisi video praktikum yang pertama, yaitu pengenalan alat-alat praktikum kimia dan zat-zat kimia di laboratorium. Jadi di praktikum ini kita akan mengenal beberapa alat-alat laboratorium kimia yang meskipun kita pembelajaran jarak jauh, saya rasa kalian harus mengetahuinya, ya. Karena siapa tahu Desember nanti atau Januari nanti atau bahkan mungkin Oktober nanti kalian sudah bisa masuk, ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana wujud dan fungsi-fungsi dari alat-alatnya dan mengetahui sifat fisik dan sifat kimia zat yang sebenarnya itu sudah dipelajari kemarin waktu kalian mengerjakan tugas, dan mengetahui simbol-simbol zat kimia yang berbahaya, ya. Nanti kita akan coba, ya. Jadi untuk sifat fisik sifat zat tidak akan kita kerjakan, kita hanya mengerjakan alat-alat laboratorium kimia dan simbol-simbol zat kimia berbahaya. Yang pertama, saya hanya akan mengenalkan beberapa alat di video ini dari ke-27 alat-alat laboratorium kimia yang dituliskan di jurnal. Saya karena keterbatasan video, saya hanya akan mengenalkan beberapa alat yang sering dipakai di praktikum SMA ini, ya. Mari kita mulai dari hal yang paling kecil terlebih dahulu, yang kecil-kecil dulu aja ya. Di sini, nah ini kecil-kecil ini. Di sini yang pertama saya punya pinset, ya. Pinset atau pinset? Pinset, ya. Pinset ini digunakan untuk mengambil zat padatan atau logam. Atau ketika ingin membakarkan logam, kita mempergunakan pinset ini. Maka kalian bisa lihat ya, pinset ini agak sedikit gosong ujungnya karena pinset ini kalau di praktikum biasa dipakai untuk membakar logam, gitu. Jadi sangat sederhana sekali gunanya untuk mengambil logam atau zat padatan, ya. Ini pinset. Lalu ada apa lagi? Ada ini spatula. Apa gunanya bedanya spatula dan pinset? Kalau pinset itu dipakai untuk mengambil seperti ini ya. Untuk spatula itu mengambil bubuk padatan yang akan dilarutkan biasanya. Ya kayak kalian mau ngambil garam dari botolnya aja kan pakai sendok. Nah, ini spatula ini berfungsi sebagai mengambil zat kimia. Kenapa Bu nggak boleh pakai sendok plastik biasa? Zat pinset ini tuh terbuat dari aluminium yang tahan akan sifat-sifat kimia berbahaya, entah itu korosif, entah itu higroskopis gitu. Nah, dia tuh tahan sifatnya. Lalu di sini ada batang pengaduk, lucu banget ya ujungnya bulat gini. Kenapa ujungnya bulat seperti ini? Supaya ketika seperti namanya, batang pengaduk ini digunakan untuk mengaduk suatu campuran larutan, ya. Jadi digunakan seperti ini. Kenapa ujungnya bulat seperti ini? Jadi kalau misalkan kita melarutkan garam atau padatan yang susah larut, ujungnya ini bisa berfungsi buat menekan padatan yang belum larut. Ya, ini fungsi dari batang pengaduk. Ini ada yang saya kenalkan ini yang sering-sering dipakai ya buat praktikum. Dan ini yang esensial dari setiap praktikum, pipet tetes. Tentunya kalau di kimia itu kita sering mencampurkan larutan-larutan, ya, mengambil larutan dan mengambilnya tuh nggak kayak saya di video pertama yang dituang langsung gitu ya. Kita harus menggunakan pipet tetes. Ya, gimana cara makainya? Ketika masih di udara gini, kita pencet pipetnya, ya. Lalu ketika kita mau mengambil larutannya masih dipencet pipetnya. Ketika mau diambil larutannya buka, jadinya terbawa nih larutannya. Ya, seperti itu cara penggunaan pipet tetes. Nah, yang perlu digarisbawahi, penggunaan pipet tetes itu nggak bisa dicampur. Jadi misalkan saya pakai di larutan NaCl dan saya pakai lagi di larutan asam klorida, nggak bisa dicampur. Pipet tetes hanya berlaku untuk satu larutan saja. Itu untuk barang-barang yang lebih kecil dulu.
Sekarang saya akan memperkenalkan gelas kimia. Gelas kimia ini merupakan wadah untuk terjadinya reaksi. Ya, bisa dilihat di sini kalian ada volume-volumenya. Volume yang tertulis di sini ketidaktelitiannya sangat kecil. Mungkin kalian sedang belajar di fisika ya sekarang ketidaktelitian. Ya. Nah, kalau di gelas kimia ini ketidaktelitiannya kecil. Maksudnya apa? Ketika nanti larutannya mencapai 600 mili atau campuran larutannya mencapai 600 mili, belum tentu si volume itu 600 mili. Jadi gelas kimia ini benar-benar digunakan hanya untuk mencampurkan larutan, hanya supaya terjadi reaksi. Saya coba ya mengaplikasikan barang-barang alat-alat laboratorium yang tadi sudah saya kenalkan. Di sini ada kalium iodida. Akan saya ambil pakai pipet tetes. Ingat, dipencet, masukin, dibuka pencetannya, nanti keambil larutannya. Akan saya masukkan ke gelas kimia ini. Semoga terlihat ya. Jadi ini hanya murni dipakai untuk reaksi saja, mereaksikan. Lalu saya akan mengambil timbal asetat. Semoga terlihat perubahannya. Pipetnya timbal asetatnya tentu beda ya. Nah, terjadi perubahan apa? Tadi tidak berwarna ya warna larutannya. Berubah jadi warna kuning. Ya. Nah, ini gelas kimia ini bermanfaat sebagai tempat terjadinya reaksi. Jadi apa gunanya Bu volumenya? Pasti saat kita ingin mereaksikan suatu larutan memiliki volume tertentu ya. Jadi volume-volume ini berguna untuk memperkirakan wadah mana yang akan kita pakai gelas kimianya. Seperti itu. Tadi ini terbentuknya padatan ya. Padatan kuning kalian lihat kan? Tadinya warna larutannya kedua-duanya tidak berwarna. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke SMA. Kalian jangan bilang warna yang seperti ini itu bening. Larutan ini bukan kuah bakso. Larutan ini adalah zat kimia yang tidak berwarna. Jadi nanti kalau ada yang bilang bening akan saya salahkan. Ini bukan kuah bakso. Ya, jadi kalau yang seperti ini kita namakannya kayak air putih, air mineral gitu, kita namakannya tidak berwarna. Saya akan lanjutkan pengenalan alat-alatnya. Yang selanjutnya adalah gelas ukur. Bisa terlihat? Ya, ini penampakan gelas ukur. Manfaat gelas ukur ini untuk mengambil larutan kimia dalam jumlah banyak dengan volume tertentu. Jadi kalau misalkan kita mau ambil zatnya 25 mili, nggak mungkin pakai pipet tetes kan ya, kita pakai gelas ukur. Nah, Ibu ajarkan bagaimana cara mengukur cairan pada gelas ukur. Misalkan saya ingin volumenya di sini 10 mili ya. Aduh, ini maaf goyang-goyang, saya bukan YouTuber. Jadi saya tidak stabil memegang kameranya. Nah, mengukur 10 mili itu pastikan pada meniskus cekungnya. Meniskus cekung itu apa, Bu? Kalian bisa lihat ya. Di bagian volume ini di cairan ini terdapat ada cekungan bawahnya. Yang saya tunjuk. Nah, kalian ukur 10 milinya itu sesuai dengan cekungan bawahnya itu. Nah, seperti lihat itu meniskus cekungnya sudah ada di 10 mili, berarti larutan ini 10 mili. Seperti itu. Dan selanjutnya saya punya Aquades. Aquades ini merupakan air tapi tidak memiliki logam-logam dan mineral tertentu, jadi hanya murni H2O. Hanya murni air. Kalau air mineral yang kalian minum itu ada campuran mineral-mineralnya, tapi kalau ini hanya air saja. Kayak amidis ya. Lalu di sini ada labu ukur.
digunakan untuk membuat larutan pada konsentrasi tertentu. Ya, jadi kayak tadi saya membuat larutan kalium iodida dengan konsentrasi 2 molar, saya membuatnya di sini di labu ukur ini. Lalu di sini saya punya spiritus buat memanaskan sesuatu, entah itu padatan, entah larutan. Dan di sini saya punya kaca orloji, biasanya untuk menaruh padatan-padatan yang akan direaksikan. Nah, sekarang yang tiang gede ini apa? Ya, jadi tiangnya ini namanya statif, penyangga si kaitannya ini namanya klem. Gunanya buat apa? Buat menyangga buret ini. Ya. Buretnya buat apa, Bu? Buretnya untuk melakukan praktikum yang namanya titrasi. Jadi kalian bisa dibilang belum mempelajari kimia jika belum mempelajari titrasi. Semoga tahun depan sudah masuk seperti biasa biar kita bisa praktikum titrasi ini ya. Sekarang saya akan membawa kalian ke ruangan bahan-bahan kimia. Bisa dilihat di jurnal kalian ada 10 bahan kimia yang nanti harus kalian cari lambang bahayanya. Contohnya seperti apa? Bisa dilihat di depan ini. Ya. Ini adalah senyawa asam klorida. Asam klorida ini sangat pekat yang sifatnya ini lambangnya adalah korosif dan ini lambangnya adalah iritasi. Ya, maka dari itu larutan asam klorida pekat ini saya taruh pada lemari asam. Nanti dia akan uap-uap dari asam klorida ini akan terbawa ke eksos itu. Jadi tidak menimbulkan racun di sekitar sini. Ya. Dan yang lain, maaf di sini agak rusak. Lemarinya saya masuknya seperti ini ya. Nah, di situ ada kloroform. Kalau kalian pernah dengar kloroform itu buat ngeracunin orang ya, pernah dengar kan? Maka dari itu kloroformnya saya masukkan ke lemari asam ini, biar uap-uapnya itu terbawa ke eksos di atas itu. Ya, kloroform ini mempunyai lambang bahaya. Bisa dilihat di sini ada tengkorak, di sini ada lambang ini. Kalian bisa cari ini lambang apa, artinya apa. Dan di sini saya punya heksana, dia dikasih tahu mudah terbakar. Saya punya apa lagi ya di sini? Oh nih, ada yang lambangnya seperti ini, bola api. Beda kali sama yang mudah terbakar ini. Ini apa ini artinya? Di sini bisa kalian lihat, ternyata zat-zat kimia itu memiliki lambang-lambang bahaya tertentu. Tapi zat-zat kimia ini bukan untuk ditakuti, tapi supaya kita tahu kita tidak boleh berlebihan dan jangan didekatkan dengan misalkan api atau didekatkan dengan lingkungan. Supaya kita tahu penanggulangan bahannya seperti apa. Ini saya punya lagi padatan timbal asetat. Dia ada lambang lagi nih, ikan mati. Ini lambangnya apa ya? Ada lambang tengkorak lagi. Ini lambangnya maksudnya apa ya? Nah, lambang-lambang ini supaya kita tahu penanggulangan bahannya itu seperti apa. Contohnya ini ada lambang ikan mati, jadi dia tuh berbahaya bagi lingkungan. Dia nggak boleh dibuang di sungai biasa. Jadi itu penanganan bahannya. Ya, tadi kita sudah ya touring ke bahan-bahan kimia yang ada di lab kimia sama Santolesius. Sekarang kalian cari lambang-lambang zat berbahaya, zat kimia berbahaya dari ke-20 zat ke 10 zat, ke 10 zat yang ada di jurnal kalian. Ya. Ada apa aja tuh? Ada garam dapur, gula pasir, asam klorida, natrium hidroksida, ada alkohol. Nah, kalian cari di internet zat-zat berbahaya dari senyawa-senyawa tersebut apa ya. Karena terdapat pasti ini nanti keluar di ulangan atau di PAT gitu. Karena sebagai pengetahuan dasar kalian, zat-zat kimia yang berbahaya itu apa aja sih? Ya.
Silahkan kerjakan jurnalnya dan kirimkan tugasnya sesuai dengan deadline yang tertulis di LMS SMA Santo Aloysius II Bandung. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.